Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Informasi terbaru terkait dengan bagaimana kondisi terkini dan juga upaya pemerintah daerah setempat. Kita akan ke Bupati Cilacap dengan Tato Suwarto. Selamat malam Pak Tato. Selamat malam. Pak Tato, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terkini di malam hari ini? Apakah upaya pemadaman masih terus dilakukan, Pak Tato? Ya, saya sudah koordinasi dengan Pak Forkompimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Pak GM Pertamina tadi. Dan saya sudah mengerahkan BPBD, juga Satpol PP dalam hal ini pemadam kebakaran. Karena api ini tadi belum bisa pemadam kebakaran ini masih nunggu di luar Pertamina itu. Di sana belum ini karena menunggu nanti dari Pertamina ini menunggu nanti perintah dari Pertamina sana. Nah, terus yang kedua, yang masalah warga untuk tidak panik, kita siapkan semua untuk yang terutama dekat-dekat dengan tangki yang kebakaran tadi untuk dipersiapkan untuk bisa dievakuasi nanti kalau memang api ini semakin membesar atau tidak bisa ya kita persiapan lah. Karena pengalaman seperti ini, kan ini bukan kali ini, sudah beberapa kali sih warga kita evakuasi nanti. Jadi sekarang belum ada yang dievakuasi, tapi kita pemerintah Kabupaten Cilacap sudah mempersiapkan untuk pertama tempat-tempat evakuasi. Kedua, mengerahkan segala personil saya yang dari Pemda, kerjasama dengan PNI dan Polri nanti untuk evakuasi ini. Oke, itu artinya personil dan juga mobil pemadam kebakaran dari pemerintah daerah setempat memang sudah disiagakan, namun upaya pemadaman masih dilakukan oleh internal Pertamina, begitu Pak Tato? Betul. Oke, untuk proses sterilisasi untuk menuju arah kilang minyak, kompleks kilang minyak Pertamina Cilacap seperti ini, apakah sudah otomatis sudah dilakukan proses sterilisasi, Pak Tato? Sudah, ini Pertamina sudah upaya-upaya bagaimana tadi laporan dari Pertamina untuk sterilkan dulu, jangan sampai ke tangki yang lain, gitu loh. Upaya pemadaman masih terus dilakukan agar tidak merembet ke tangki-tangki yang lain dan juga proses sterilisasi juga masih terus dilakukan ya Pak Tato. Pak Tato, tadi Anda sebutkan sudah disiapkan tempat-tempat evakuasi. Ada berapa lokasi Pak yang sudah disiapkan tempat-tempat untuk evakuasi Pak? Kita tempat evakuasi ini kan di Cilacap ini juga ada. Ya, karena di Cilacap itu sering ada bencana-bencana, kita udah ada tempat-tempat evakuasi tadi untuk persiapan tsunami, kalau ada tsunami. Lah tempat-tempat itu kita yang jelas ini sudah masih ada yang jelas lima tempat ini sudah dipersiapkan untuk ke sana. Tadi saya perintahkan Kepala BPBD Pak Wijen Hardi. Oke, jadi sudah ada 5 lokasi untuk evakuasi terhadap warga yang memang rumahnya dekat dengan lokasi kilang minyak yang saat ini satu tangki terbakar di sana ya Pak Tato. Pak Tato, selanjutnya jika kita berkaca pada peristiwa pada bulan Juni yang lalu juga pernah terjadi. Berapa hari Pak kira-kira upaya pemadaman ini dan seperti apa kontribusi dari pemerintah daerah setempat? Ya, jadi kalau belajar dari yang lalu, dulu pernah sampai seminggu lah. Dulu kita di tahun 2011 juga itu seperti itu. Dan Juni yang lalu tidak seberapa sebetulnya. Cuma yang kali ini nih, karena ini tangki yang besar menurut
tadi laporan dari Kepala BPBD saya dan juga dari pihak Pertamina, ini kan isinya penuh. Kalau isinya penuh kan perlu waktu. Mhm. Tapi kan sebetulnya seperti ini kan sudah ada safety lah di sana. Tapi namanya bencana, kebakaran seperti ini kan tidak bisa diprediksi seperti itu. Nah, untuk itu ya dengan segala berbagai upaya ini supaya kewajiban saya sebagai bupati, saya untuk menyelamatkan warga saya. Gitu Mhm. aja, itu kewajiban saya. Udah, yang lain urusan Pertamina. Tapi urusan saya bagaimana warga saya jangan panik dan kita persiapkan personil untuk kalau ini malam ini harus dievakuasi, saya evakuasi. Oke. Nanti kan ada perintah dari Pak Dandim dan Pak Kapolres. Ada laporan warga Pak yang menjadi korban sejauh ini terkait dengan peristiwa ini Pak? Belum ada. Semoga nggak ada. Oke, jadi belum ada laporan ya Pak ya terkait dengan warga Ya. yang menjadi korban. 5 lokasi tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, apakah nantinya akan ada posko pengungsian atau seperti apa Pak nanti kira-kira di sana ke Ya, depannya? ya pertama mereka sekarang dihimbau supaya jangan panik. Terus kedua nanti harus tempat yang aman, yang jelas. Terus kedua jadi jangan lapar, juga jangan lapar. Juga ada kesehatan, nanti udah ada kesiapkan. Tapi yang lebih penting lagi, saya ini lagi koordinasi dengan pihak yang TNI dan Polri. Jangan sampai ada penjarahan di warga itu nanti meninggalkan rumah, tapi rumahnya dijarah. Ini itu yang saya khawatirkan tadi, yang lagi tak pikirkan. Maka saya Satpol PP saya dan BPBD semua, ayo warga hati-hatilah. Kalau ditinggal ya jangan ditinggal semua, tapi dengan masyarakat untuk tetap berjaga-jaga rumahnya, jangan sampai ditinggal, lantas ada banyak yang kecurian, kehilangan, itu kan yang menjadi masalah nanti. Mhm. Oke Pak, saya mau bertanya untuk soal personil dan juga mobil pemadam kebakaran yang memang saat ini malam hari ini sudah disediakan, berapa banyak Pak? Kalau boleh tahu Pak Bupati? Kita yang sudah 3 dulu di sana. Mhm. Tapi Pertamina juga udah siap karena pemadam kebakaran kita itu bukan hanya di Pemda, tapi juga ada perusahaan-perusahaan lain dari PLTU juga siap, dari SBI yang dulu Holcim itu udah siap. Banyak sebetulnya. Mhm. Cuma kita menunggu perintah saja sebetulnya untuk masuknya ini. Karena ini kan bukan pemenang kita. Oke, jadi 3 mobil pemadam kebakaran dari pemerintah daerah setempat khususnya Iya, dari iya. Kabupaten Cilacap memang sudah disiagakan, namun juga saat ini masih menunggu instruksi dari Pertamina ya Pak ya, karena upaya pemadaman saat ini masih Iya. terus dilakukan oleh Iya. internal Pertamina. Oke Pak, Iya. terakhir Karena ini vital. Karena ini kan vital. oke. Kalau vital kan harus memang koordinasi bersama-sama. Oke, Iya. terakhir Pak Tato, imbauan seperti apa yang ingin disampaikan kepada warga khususnya di Kabupaten Cilacap yang rumahnya, permukiman mereka dekat sekali dengan lokasi kilang minyak Pertamina Cilacap? Silahkan Pak Tato. Saya atas nama Bupati Cilacap menghimbau kepada masyarakat Cilacap yang dekat dengan kilang untuk pertama waspada, hati-hati, tenang, tidak perlu gelisah karena pemerintah kita, pemerintah Kabupaten Cilacap, TNI, Polri dan masyarakat ini berupaya, sekali lagi berupaya untuk menyelamatkan warga. Juga berjaga-jaga untuk menjaga rumah warga juga. Nah, jangan sampai nanti begitu menjalar, begitu ini
kita semua nanti kerahkan pemadam kebakaran yang lebih akan merapat semua ke sana. Dan mungkin Pertamina juga sudah minta bantuan juga ke pusat nanti. Upaya apa? Karena ini kalau masalah ini harus pusat pun harus turun tangan seperti dulu. Oke, Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih atas informasinya Pak, selamat malam, sehat-sehat selalu. Dan itu tadi informasi terbaru yang kami dapatkan dari Bupati Cilacap yang mengatakan bahwa hingga saat ini memang upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh internal Pertamina. Sementara itu, Saudara, pemerintah daerah setempat sendiri sudah menyiapkan setidaknya ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang sudah disiagakan. Sementara untuk upaya pemadaman masih terus dilakukan, proses sterilisasi keluar masuk area kilang minyak Pertamina Cilacap sudah ditutup oleh pihak TNI dan juga Polri yang sudah berjaga secara ketat. Sementara untuk permukiman warga yang lokasinya dekat dengan lokasi kilang minyak Pertamina Cilacap memang diimbau untuk jangan panik tapi tetap waspada. Dan saat ini memang pihak pemerintah daerah setempat dalam hal ini adalah Kabupaten Cilacap sudah menyiapkan setidaknya ada 5 lokasi untuk proses evakuasi. Dan proses sterilisasi terhadap area yang dekat sekali dengan lokasi kilang minyak Pertamina Cilacap sudah dilakukan. Untuk dugaan penyebab pasti peristiwa terbakarnya satu tangki yang berisi Pertalite di kompleks kilang Pertamina Cilacap ini masih terus dilakukan investigasi. Namun pada saat peristiwa kebakaran tersebut memang dilaporkan oleh warga saat itu pada malam hari ini memang tengah diguyur hujan deras dan juga ada sambaran petir. Namun perlu investigasi lebih lanjut untuk mengetahui dugaan pasti penyebab peristiwa kebakaran.